belum permisi saya dan saya langsung iya aja. Saya pikir, "Oke lah nabung untuk anak, apa salahnya?" Gitu ya. Toh ya saya sudah, eee, ini anak pertama, butuh untuk kuliah. Nah, akhir kata di halo? Denger ya Pak Herman ya? Oke, putus-putus loh. Putus-putus ya? Ya, ya. Enggak, oke kok, Bu. Enggak? Oke ya. Nah, terus akhir kata, dia keep kontak terus sama saya sampai saya hamil anak kedua. Ketika hamil anak kedua, dia datengin saya lagi, kali ini tidak untuk prospek, tetapi untuk, ngajak saya jadi agen. Pada saat itu saya nggak pikir panjang, saya cuma tanya, "Andai kata gagal, saya kena denda berapa? Atau ada hukuman apa?" Gitu aja. Dia jawab, "Nggak ada hukuman apa-apa." Oh, ya sudah, kenapa tidak saya coba? Pikiran saya sederhana, saya hamil anak kedua, saya butuh insurance untuk anak saya yang kedua, saya butuh untuk pensiun saya. Kenapa tidak saya jadi agen? Saya pilih-pilih sendiri produknya, saya tahu dengan jelas dapurnya seperti apa, kemudian komisi saya ambil Ya, semua kan, bonus-bonus saya ambil semua ya, kan, praktis sudah. Jadi saya langsung sign, langsung ya, dan duduk manis training 2 minggu. Waktu itu trainingnya masih 2 minggu, Pak. Dan ya akhirnya gampang kok ternyata. Copy polish-nya tinggal saya bawa untuk saya kasih lihat ke teman-teman saya. Nah, nanti teman-teman saya lihat itu langsung, "Oh, gitu ya cara kerjanya. Ya sudah deh, saya juga ngambil, bikinkan saya yang sekian." Gitu, Pak. ya, ya, Jadi nggak banyak ngomong, tinggal polis saya bawa-bawa aja, saya kasih lihat mereka, ya kan seangkatan toh, teman ya, saya ya teman kuliah saya kan, berarti kita baru hamil rame-rame nih, anak kedua, ada yang anak pertama, kan gitu. ya. Udah gitu Jadi aja. cukup mudah ya, Bu, berjualan asuransi ternyata ya, Bu? Iya, nggak sesulit yang saya bayangkan. Iya, iya. Oke, oke. Di Mhm. awal selain tadi Bu Tirsa menjual ke teman-teman, siapa lagi, Bu, pangsa pasarnya? Eee, ya dosen-dosen saya. Terus sama persis seperti ketika saya mau jadi pengantin, saya kan bikin daftar toh Ya, siapa saja yang saya undang toh. ya, Ya udah tinggal ambil daftar itu lagi, saya telepon-telepon satu-satu lagi dan keterusanlah sampai hari ini gitu. Terus kemudian sama atasan saya dibimbing untuk, "Yuk jadi leader, bikin tim." Saya pikir, oke lah, nggak apa-apa, itu memang bagus sih gitu loh. Ya sudah, saya ya, jalanin aja step by step, nurut, dengerin apa kata leader, ya sudah. ya. Di tahun berapa Bu Tirsa tepatnya bergabung join menjadi agent Manulife itu, Bu? Juni 2002. 2002. Ya, Berarti ya, sekarang udah berapa tahun ya, Bu? Waduh, cukup lama ya, Bu? 18 ya 18 Pak. tahun, betul Mm-mm, sekali, Bu. Trisa, gitu. apa ini yang kira-kira Bu Trisa rasakan perbedaannya, Bu? Sekarang setelah join di Manulife dengan sebelumnya yang Bu Trisa tadi bekerja sebagai guru les dan broker properti, Bu. Nah, Apa sih perbedaannya, Bu? perbedaan yang sangat signifikan ya Pak. Kita itu kalau di properti atau guru les ya, Ya, itu seperti saya bawa ember ke sungai, saya ambil air di sungai pakai ember, lalu saya jalan lagi menuju bak mandi atau tangki air, kemudian airnya saya jual ke pedesaan. Itu ilustrasinya. ya, Tapi kalau bergabung di Manulife, saya melihat ada peluang untuk jadi building tim, bikin tim. Itu ibaratnya saya nggak bawa ember saja, tapi saya bikin pipa-pipa air, saya tinggal merangkai pipanya, menjaga supaya air tetap mengalir. Jadi lama-lama pasti saya lebih unggul daripada yang bawa ember. betul. Di properti hal itu tidak mungkin, karena saya sudah mencobanya 7 tahun di properti. Saya bikin tim, mereka pandai. Ketika mereka pandai, mereka pindah tempat dengan mudah. Lalu mereka juga jualan di belakang saya.
otomatis saya juga nggak dapat overriding-nya dong, orang kantor aja kecurian, kan gitu. Ya, Nah, saya pikir sistemnya kok nggak bisa mengikat gitu loh. Kalau insurance, masa tim saya mau bikin insurance sendiri? Kan nggak mungkin. Kalau mau pindah tempat, itu juga ada kayak ikatan moral ke nasabah-nasabahnya. betul. Bagaimana dulu kamu ngomong Manulife Bonafit, tapi sekarang kamu pindah. Gara-gara apa kamu pindah? Nasabah pasti akan bertanya-tanya, kan seperti itu. Ya, ya, Seperti itu, Pak. ya, oke, Bu. Bu, kalau dari sisi kehidupan Bu Tirsa nih, dari sisi income mungkin, Bu, bagaimana kira-kira perbedaannya sekarang dibandingkan dulu? Ya pasti ada peningkatan, Pak. Ada Ya, peningkatan income yang saya pikir itu saya rasa, bukan saya pikir, saya ya, rasakan ini lebih stabil di dunia asuransi daripada di pekerjaan saya yang kemarin-kemarin. Kita ngomong sama-sama lini tidak pakai modal ya, teman-teman. Jadi kalau sama-sama nggak pakai modal, di sini lebih stabil. Dan kalau mau ngomong fleksibilitas waktu, di sini lebih fleksibel, Pak, waktunya. Karena kita cuman janjian tuh melibatkan satu customer saja kan, saya dan customer, seperti itu. Atau saya dan agen saya untuk prospek bersama. Jadi lebih ini ya, lebih teratur kapan saya punya waktunya, saya tentuin sendiri. Kapan saya mau istirahat, saya tentuin sendiri, gitu. ya, ya, Bu. Terus Kalau kalau ya, urusan materi nih, dulu dari punya satu rumah saja, sekarang bisa nambah rumah. Terus kalau dulu tuh mobil cuman satu, itu pun ngos-ngosan nyicilnya, sekarang bisa nyicil ya dengan lebih enak gitu loh, Pak, santai. Karena ya kalau mau beli cash ya bisa, tapi kan nanti dikejar pajak, ya sudahlah pakai betul. kredit bank aja gitu. Terus dari segi mental, ya itu benar-benar dapat pertumbuhan, mental kita diasah, Pak. Karena kita sebagai leader harus sabar, harus mengetahui karakter orang. Mereka maunya dipimpin dengan gayanya mereka yang seperti apa, gitu kan. Ya, Ya dari situ training-trainingnya Manulife. Sebagai agen aja, training-trainingnya Manulife banyak sekali. Kalau sebagai leader trainingnya Manulife juga lebih teratur banget. Apalagi jalur next ini, Pak. Jalur next itu teman-teman lebih bisa mapping karirnya jelas. Karena jalur next ini kita tuh dibimbing ada target tiap bulan. Nggak usah takut target. Targetnya masuk akal, gampang pula, asal dikerjakan. Enggak, Kalau nggak kalau dikerjakan ya nggak jalan lah, kan gitu lah ya. Heeh. Terus kemudian, kalau itu dikerjakan day by day, sampailah kita di sebuah titik saatnya naik level. Jadi jalur next ini saya senang. Seandainya zaman dulu saya tuh ada jalur next, saya pilih jalur next kok. Saking dulu waktu saya training nggak ada, Pak. iya, iya, sayang ya, Bu, ya. Tapi Sayang. sekarang ini kesempatan yang sangat luar biasa ya, Bu, kalau bergabung di Manulife ya, melalui jalur Mhm. Next. Iya. Bu Tirsa, Mmm. Bu Tirsa bergabung saat ini kan sebagai seorang leader, Bu. Boleh diceritakan, Bu, sekarang bagaimana sih total timnya Bu Tirsa? Nah, kalau kondisi tim, itu saat ini saya punya 128 agen. Tersebar di 3 kota, Surabaya, Jakarta, dan Bali. Nah, saya lagi merintis untuk yang Solo sih, kan kota kelahiran saya, tapi gara-gara pandemi saya menjadi lebih panjang perjalanannya karena Ya, face to face-nya susah. Nah, jadi kalau mau bikin tim, asal kita mau, pasti bisa. Dan untuk urusan pandemi ini ya, sekedar sekalian cerita ya Pak Herman, ya, silakan, Bu. ketika kita pandemi gini, orang kan berpikir, "Masa ada orang mau asuransi sih? Bayarnya kan, keluar uang lagi." Lah justru di pandemi ini Pak, kita tuh tinggal ngomong, "Kamu punya asuransi kesehatan apa enggak? Kalau enggak punya, nanti kita enggak tahu kapan kita terpapar kan. Lah kalau terpapar, lalu kelas kamarnya yang rendah-rendah habis, penuh, dapat yang VVIP, kosongnya nih, yang kosong VVIP, urusan nyawa, pasti mau dong, masuk dong, Ya, daripada kepake orang juga. Anggarannya sudah ada belum? Dananya sudah ada belum? Ini enggak main-main loh, bisa lama gitu kan. Kenapa ndak ambil?
Kalau ambil, ini cuman sekian bayarnya. Kenapa nggak mau? Saya cuman ngomong gitu aja. Ini nggak ngomong urusan resiko tutup usia, hanya baru urusan kalau terpapar COVID. Kan kalau terpapar COVID, insurance-nya Manulife, hari ini terbit buku polis, besok kena COVID di-cover, Pak. Bahkan Wah, luar isolasi biasa ya, Bu. mandiri heeh, isolasi mandiri aja tercover kok. Jadi jangan takut, kita tinggal bercerita, ndak usah jualan, bercerita. Bercerita aja orang sudah tertarik, ya sudah tinggal kita layani. Ya, tadi Bu Trisa kan menceritakan tentang pandemi, Bu. Saat ini kan memang pandemi masih kita Berjalan, alami. heeh. Ya, masih berjalan. Pengaruh nggak sih, Bu, sebenarnya pandemi ini dalam berjualan tadi sudah Ibu ceritakan, tapi pengaruh nggak jika dalam merekrut tim, Bu? Nah, pandemi itu cuma menyebabkan beda cara, Ya, ya. Kalau dulu kita telepon orang, kita minta janji ketemu, kita harus betul, perjalanan untuk bertemu. betul, Hari ini, Pak, saya cukup telepon berjanjian untuk via Zoom. Via Zoom, nanti di dalam Zoom itu kita menjelaskan dan Manulife sudah memberikan fasilitas, penjualan non face to face. Ya, jadi gampang, semua asal punya HP aja, punya gadget aja. Ini tukang tambal ban aja punya HP kan. Ya betul, masa Bu. teman-teman yang hadir di tempat ini ndak punya HP? Pasti punya toh? Nah, pakailah HP kalian optimal. Nah, di situ beres deh semua masalah, gitu aja. Dan malah hemat waktu, karena dalam sehari kita Zoom mau berapa kali kan bisa, Pak. Tidak habis di jalan waktunya. Beberapa nasabah minta ditemui, nggak apa-apa asal kita, jaga protokol, tetap sehat, jaga jarak, pulpennya yang besar, spidol, tulisannya dibesar-besarin, belajar nulis terbalik, selesai. Rekrut sama, Pak, rekrut apalagi sebelum pandemi pun, lah saya kalau melakukan, apa namanya, pembimbingan tim jarak jauh gimana? Kalau Ya, nggak ya, menggunakan gadget dengan optimal. ya, ya. Bu, Bu Trisa ini kan punya tim yang sangat banyak, termasuk cukup banyak ya, Bu, 128 orang. Bagaimana sih, Bu? Kepuasan apa sih, Bu, yang dirasakan, Bu, sebagai seorang leader ini, Bu? Kepuasannya tuh bukan cuma masalah saya dapat overriding-nya, hore dapat uang gitu, bukan. Betul. Itu juga sih, tapi kepuasan yang lebih lagi itu ketika saya melihat, agen saya dari tidak punya rumah, kontrak sana kontrak sini, berhasil membeli rumah. Dari nggak bisa ngelesin anaknya piano, gitar, itu nggak bisa, sekarang jadi bisa. Dulu nggak bisa nyetir, karena ya memang nggak ada mobil. Sekarang jadi bisa nyetir karena bisa beli mobil. Dulu mereka nggak bisa email tuh apa sih, gaptek gitulah ya, Pak. Sekarang mereka Ya, ada kemajuan. Jadi kita terhadap agen yang kita bimbing, kita mengubah perekonomiannya dia, karakter dia, pola berpikir dia. Kita terhadap klien ada kepuasan tersendiri juga. Ketika kita menguruskan klaim, kita datang ke rumahnya, si istri nangis-nangis, anaknya gimana nasibnya besok kuliahnya bagaimana. Saya cuma bilang, ini cair sekian. Oh, mereka merasa tertolong dan saya kamsia-kamsia, Pak. Nah, pada saat betul. itu, ya setiap kali itu terjadi, itu kita kayak merinding lah gitu loh. Padahal ya bukan uang saya toh, kan uangnya Ya, Manulife. betul, Tapi betul, ada betul, kepuasan di situ. betul. Bu, Mhm. dari sisi lain nih, Bu, dari sisi penghargaan atau reward, penghargaan Kalau apa saja sih, Bu, yang sudah diraih? Ini nah, di slide ini banyak sekali ya, Bu. ya saya, penghargaan itu upah dari kerja keras kita ya. Kalau kita Betul, capai, itu kita dapat perjalanan mau mini conference atau main. Main itu perjalanannya lebih jauh, mini perjalanannya lebih dekat gitu. Menyenangkannya kita cukup bawa koper dan uang saku untuk oleh-oleh. Kalau urusan makan, waduh belum sampai lapar udah dikasih deh, belum lapar kasih lagi. Jadi pulang pasti tambah berat badan.
dan berat koper, karena kopernya pasti beragam. Terus hotelnya, oh bagus Pak, hotelnya tuh ada balkonnya, saya sampai waktu di Swiss itu, gila ada perapiannya, api unggunnya, cara hidupkan api unggun ini gimana, kayak yang di film-film itu, ini ada apinya sungguhan ya, dan hangat sungguhan ruangannya. Jadi itu pengalaman yang tidak terbeli Pak, gitu. Ya, ini di 2020 ya, Bu, juga achievement-nya Bu Trisha Skandinavia, kemudian juara satu New District Manager by FYP dan by Recruit ya, Bu. Luar biasa sekali ini, Bu, penghargaannya. Ya, dan padahal ya masih pandemi ya Pak. Betul. Jadi saya sih bersyukur, pokoknya kita tetap gerak, berkat pasti datang. Usaha apapun perlu fokus, perlu tetap bergerak, dan perlu menyesuaikan diri kan ya. Ya, Kalau kita pasrah aja, ya percuma gitu. ya, setuju sih, Bu. Bu Mm-mm. Trisha, Bu Trisha ini kan sebagai seorang leader agent yang sangat sukses nih, Bu, di Manulife. Ah, Pastilah, ya, Bu, banyak gak sukses. banyak Terus, kompetitor, Bu, yang mungkin mencolek-colek Bu Trisha ini ya untuk mengajak jamil-jamil. bergabung di company mereka. Mm-mm, Apa mm-mm. sih, Bu, yang membuat Bu Trisha ini tetap memutuskan untuk stay di Manulife sampai kurang lebih 18 tahun? Itu apa sih, Bu? Karena ada fasilitas di Manulife yang tidak dimiliki perusahaan lain. Ada 2 Pak, yang saya cukup mengandalkan. Misalnya, Ya, rawat jalan, kalau saya sakit, di Manulife ada support-nya sesuai level jabatan. Semakin tinggi jabatannya, ya plafonnya semakin besar. Kalau oke. rawat inap untuk 2 anak saya, kalau tidak di-cover di tempat suami bekerja, juga ikut ke saya. Nah, terus melahirkan, sampai kelahiran anak kedua dapat support sesuai levelnya. Cesar atau normal beda juga. Lalu masih dapat pensiun, Pak. Di mana pensiun ini dicubit cuma 2,5% dari komisi kita. Sejak tahun ketiga nih, sejak tahun ketiga kita bergabung nih. Sampai selama-lamanya toh, disimpankan Ya, di reksadananya Manulife, lalu ditambah oleh Manulife. Ketika tahun ke-15 ditambahnya 100% Pak. Jadi misal pensiun saya terbentuk 1 M sudah misal, Manulife nambahinnya 1 M juga. Kapan boleh diambil? Pada saat saya umur 55 nanti atau pada saat saya misalnya, aku udah capek, aku mau pindah ke luar negeri nih ikut anakku yang sudah stay di luar negeri. Tak ambil semua boleh? Boleh. Ya, berarti diambil semua ya sak imbuhannya, sak tambahannya dari Manulife yang 100% tadi, Pak. ya, Nah, di mana ada seperti itu? Dan betul, betul. ternyata di tempat lain tidak ada. Ya. Kalau cuma njawil nunjuki komisi-komisi, ya saya pikir eh, kurang lebih lah gitu. Ya, ya. Luar biasa ya, Bu. Jadi Mhm. ditambah 100% Bu, ya, setelah 100%. 15 Heeh, tahun. iya Wow. Pak. Dan Ya, itu ya. sepertumbuhannya berarti, bukan cuma uang pokoknya kita, bukan. Betul, betul, betul. Mhm, kayak Betul. gitu. Paham sih, Bu. Bu Tirsa, target apa ini, Bu, yang ingin dicapai di tahun 2021 ini, Bu? Saya pingin punya tim 350 manpower. Kemudian saya ingin lebih-lebih ya dari 350 Ya, manpower itu, saya kepinginnya sih semua masuk di jalur next, Pak. Karena oke. jalur next ini benar-benar seperti sudah dibikinkan kayak rel kereta api, Pak, sudah dibikinkan, nggak bisa belok mana-mana. Itu Oke. fokus ke sana, tertuntut rapi. Ya. Jadi sudah ada bimbingannya gitu, Bu, ya? Ya, sudah kayak rel kereta api, nggak bisa kemana-mana toh, kereta apinya gerakannya Ya, harus maju, titik, kan gitu. ya. Bimbingan seperti apa sih, Bu, yang diberikan di Next ini, Bu? Sekilas bisa diceritakan, Bu? Misalnya training-trainingnya beraturan. Setiap Selasa, Rabu, Kamis kita diberi vitamin otak, Pak. Iya, Hanya 2 jam, jam 10 sampai jam 12 ikut Zoom. Itu membimbing kita kan. Terus ya, kemudian ada target. Bekerja dengan target lebih seru daripada bekerja loss. Kalau betul. kita buka toko, apa nggak ada target? Apa kita buka restoran juga nggak ada target? Kalau nggak ada target, pasti ya cuman gitu-gitu aja, kan gitu ya. Tapi Ya, kalau setuju, ada Bu. target, membuat hidup ini lebih hidup. Lebih seru lah, lebih hidup, lebih seru. Gitu aja, Pak. Ya. Selain itu apa sih, Bu, kelebihan yang terutama di program Next ini, Bu?
Yang Segi utama income adalah mungkin sama Ibu? income. Ada tambahan allowance di mana kalau jalur biasa, agen biasa kan komisi saja. Ya, Kalau jalur next, komisinya sama persis dengan yang jalur biasa ini, Pak. Jalur oke. biasa ini komisinya Ya, persis dengan yang jalur next, tetapi jalur next ditambah allowance, ya. Besaran allowance tergantung mau pilih berapa, sesuai target dong. Semakin ya, besar allowance yang diinginkan, ya otomatis targetnya juga semakin besar, seperti itu. Tapi seru kok, allowance ini ya bikin kita lebih kaya daripada yang jalur biasa. Di target iya, emang jalur biasa kalau kita ingin bertumbuh, harusnya kita punya target untuk diri sendiri toh. Kita menargetkan diri sendiri kan? Lah apa bedanya? Ini malah ditambah allowance. Ya kalau saya mikir, ya sudah toh allowance aja dulu, next jalur saja dulu. Toh kalau di next ini gagal, tinggal bergeser ke yang tidak next. oke. Ya, Apa salahnya gitu loh. ya. Jadi luar biasa ya Bu, program Next ini selain diberikan bimbingan yang lebih, masih ditambah dengan allowance ya Bu Allowance. ya. Dan kalau gagal pun tinggal berpindah ke jalur yang normal. Ya, oke Gitu. oke. Bu, mungkin apa sih Bu pesan-pesan yang bisa disampaikan Bu Tirsa ini? Sorry, commute ini. Oke, Iya, heeh. Pesan saya, Bapak Ibu, kalau kita kepengen tahu semua nih yang jauh di depan nanti gimana nanti gimana nanti gimana, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita itu kayak bawa lilin, hidup ini seperti bawa lilin, atau bak senter juga boleh. Mau sejauh apa lilin ini menerangi sekitarnya, ada jaraknya, ada jangkauannya, ya. Nah, kalau kita tidak bergerak maju, maka jangkauan penerangannya ya cuma tetap diam di tempat kan. Kita harus maju, bergerak maju sehingga tahu ke depan tuh ada apa. Ya tinggal dilihat aja, oh kiri jurang, ya jangan ke kiri dong. Oh kanan jurang, ya jangan ke kanan dong. Intinya bergerak maju. Karena kalau tidak bergerak maju, ya udah lilin ini akan menerangi ya seputar Anda saja. Tidak akan kemana-mana. Jadi ambil keputusan, melangkah maju, tidak ada masalah besar karena tidak pakai modal, berarti nyaris tanpa taruhan kan, gitu. ya, Ya sudah toh, terus mikir apa lagi? Nothing tulus, ya. gitu. Oke Bu, ini luar biasa sekali sih Bu. Jadi Bu Tirsa ini menjadi seperti lilin ya Bu. Selain menerangi diri sendiri, bergerak maju, tapi kan lilin ini bisa menerangi sekitarnya Bu. Orang lain yang di sekitarnya pun ikut terang ya Bu, menjadi terang kan? Ya, kita bisa jadi apa ya, ngajarin orang, bimbing gitu. Terus ya ini moto Betul. saya sih, moto wonderful ya, moto distrik saya, do the Ya, best, never give up. Pokoknya lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik terus. Nanti akan tiba di satu titik kita noleh ke belakang. Loh, kok aku ya bisa ya? Loh, tiba-tiba aku sudah di titik ini ya. Gitu loh, Pak. betul. Betul. Seringkali orang nggak menyadari ya Bu ya, kalau tiba-tiba Kita dia punya sudah bisa potensi. sampai di titik tersebut, baru ya Bu ya, wah ternyata Iya, saya bisa. heeh, Oke, gitu. ya luar biasa sekali nih, sangat menginspirasi kita Bu Tirsa. Sayang Mungkin ada sekali, yang mau ditanyakan dari teman-teman boleh. ya sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut ini Bu, cuma sayang waktu yang memisahkan kita. Sebentar lagi masih ada sesi yang akan dijelaskan sekilas mengenai program Next oleh Pak Probo. Kemudian setelah itu masih ada sedikit sesi tanya jawab mungkin Bu, jika masih ada waktu. Oke, Oke, Pak. thank you, Bu Trisa. Pak Probo, Sama-sama. silakan. Saya kembalikan Yes, waktunya ke Pak Probo. oke. Terima kasih Pak Harman. Terima kasih Bu Tirsa. Sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Kalau tadi kita dengar ceritanya Bu Tirsa ya. Itu mulai dari awal Bu Tirsa sampai bagaimana perjalanannya akhirnya bisa sesukses ini. Ya, luar biasa. Nah, tadi kan Bu Tirsa juga sudah cerita tentang program Next ini. Nah, sekarang saya akan share tentang program Next. Apa sih program Next ini? Oke, kita lihat sama-sama ya. Sudah terlihat di layar, Pak Harman? Sudah. Bisa Ada ya? dibesarkan mungkin slideshow. Sudah, Pak. Ya. Saya sudah di slideshow. Oke, sudah. Oh,
ada sedikit jeda waktu nih. Soalnya Pak Harman di Surabaya, saya di Jakarta, Pak. Iya, masih perjalanan ya Pak ya? Oke, perjalanan. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar cerita dari Ibu Tirsa ya, sama Pak Harman ngobrol-ngobrol bagaimana kisah suksesnya Bu Tirsa. Lalu bagaimana bagusnya program Next ini. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, program Next ini apa sih sebetulnya? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini adalah program yang dimana seperti tadi Bu Tirsa bilang, kita akan mencari yang memiliki bakat-bakat terpendam, talent-talent terbaik yang nantinya akan kita jadikan, kita didik, kita bentuk, ya bisa menjadi seperti Bu Tirsa nih, gitu, ya teman-teman. Jadi Next ini sebetulnya adalah New Experience and Extraordinary Talent. Jadi nanti teman-teman akan dibawa atau kita ajak untuk mengalami pengalaman yang baru di hidup teman-teman nih, yang akhirnya nanti teman-teman bisa merasakan, wow, luar biasa ya kita masuk di program ini, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana seperti tadi Bu Tirsa cerita juga, Manulife ini bukan perusahaan yang sembarangan. Kalau kata orang, kata anak-anak milenial nih, bukan kaleng-kaleng. Kita lihat di sini. Kita lihat ya di sini teman-teman semua, pembayaran komitmen klaimnya tahun 2019 dalam 1 tahun mencapai 5,5 triliun. Jadi kalau kita hitung per hari itu 15 miliar teman-teman. Per jamnya 626 juta Manulife membayarkan klaim. Lalu kita lihat ya teman-teman, ada satu klaim terbesar itu sebesar 4.045.523.41 US dollar, bukan rupiah teman-teman, ini US dollar. Jadi kalau kita kalikan pada saat itu sekitar 13.000, jadi satu klaim ini kira-kira sebesar 53 miliar. Bayangkan teman-teman, ya luar biasa nggak Manulife? Lebih dari sekedar menepati janji. Lalu per tanggal 7 Januari, ya untuk tahun 2020, Manulife sudah membayarkan klaim terkait COVID-19 itu sebesar 137,374,705 miliar teman-teman. Luar biasa sekali nih. Benar-benar wow. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu ambasador dari program Next. Beliau adalah Ibu Dian Marta Pramesia. Beliau adalah Business Director dari GA Mulia Putri. Beliau bergabung dengan Manulife di Desember 2018. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ya datanya ya, bahwa hanya membutuhkan 10 bulan saja Ibu Dian bisa melakukan promosi. Lalu bisa mencapai top of the table pada tahun 2009 dan di tahun 2020 sudah mendapatkan gelar MDRT-nya. Nah, kita lihat sekilas yuk, kita punya videonya nih tentang Ibu Dian Marta Pramesia. Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife.